Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya, bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu. Karena itu kita niatkan tidaklah kita duduk di rumah Allah malam ini kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Tidak ada dunia, tidak ada makhluk, murni karena ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya, nikmat puncak yang Allah berikan di surga bagi ahli surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir suratul Ikhlas. Tafsir surat Al-Ikhlas. Telah disampaikan sebelumnya ada dua surat yang dinamakan dengan Al-Ikhlas. Apa saja itu, Aba Rafi? Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian untuk sebab nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas telah kita bahas juga pada pertemuan lalu, bahwasanya hadis yang datang tentang itu lemah, ya. Ketika ada seorang musyrik Quraisy alaihi wasallam, unsub lana rabbak, unsub lana rabbak, beritahukan kepada kami seperti apa Rabbmu itu, apakah terbuat dari emas, apakah terbuat dari perak, apakah dari zabarjad, apakah dari besi. Kalau kami, berhala kami ada yang terbuat dari pohon, ada yang dari batu kram, ada yang dari batu, ada yang bentuknya kuburan. Nah, kemudian turun kepada Nabi surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagian ulama menghasankan hadis ini, tetapi sudah saya sampaikan hadis ini lemah, ya, menurut sebagian ulama juga. Baik. Dan pula suratul Ikhlas, ketika seseorang mencintainya karena makna yang terkandung di dalamnya, apa janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang mencintai suratul Ikhlas? Naam, Aba Zidan, seseorang yang mencintai suratul Ikhlas, apa janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, bisa. Nah, di dalam riwayat yang lain, adkhalakal jannah hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu terhadap surat Al-Ikhlas membuat engkau masuk ke dalam surga.
Dalam riwayat yang lain, hubbuka iya akhbirhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Beritahukan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pula mencintainya. Karena sebab apa? Dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ya, bukan mencintai surat Al-Ikhlas karena pendek, dibacanya cepat biar cepat sholatnya, enggak gitu, tetapi karena makna yang terkandung di dalamnya. Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Komandan tersebut bilang karena di surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah dan aku mencintainya. Dan aku suka untuk membacanya. Tambah kenal, tambah terasa, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itu Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, surga untuknya. Wali Allah. Apa itu wali? Seseorang yang dicintai dan dibela oleh Allah. Al-wali minal walayah, yang artinya adalah al-mahabbah wan nusrah, cinta dan pembelaan. Cinta dan pembelaan. Itu wali. Wali Allah yang dicintai oleh Allah dan dibela oleh Allah. Jadi boleh nggak kita bilang sekarang ini si fulan wali Allah nih, masih yang hidup, masih hidup dia nih? Atau orang tersebut meninggal di zaman para tabi'ut tabi'in atau di zaman tabi'in yang kita pastikan mereka wali Allah hanyalah siapa? Fadil. Satu, siapa? Uwais Al-Qarani. Karena memang datang apa? Nas, dalil dari Nabi SAW. Nah, boleh nggak misalnya dari zaman itu sampai zaman sekarang ini kita katakan fulani wali Allah loh, fulani wali Allah, boleh nggak? Tidak, kenapa? Jazakallah khair. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil yang menerangkan tentang itu, berarti kita sudah lancang kepada Allah. Kita sudah tidak sopan kepada Allah. Bahkan termasuk kita berbicara atau berdusta atas nama Allah, bisa. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau mengucapkan yang sesuatu engkau tidak ada ilmu di sana. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la taf'alun. Dosa yang lebih besar daripada syirik, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Seakan-akan kita sudah tahu apa yang ada pada Allah, bahwasanya Allah mencintai si fulan, si fulan, si fulan. Ya. Enggak boleh. Seseorang mengatakan fulan wali Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan dia adalah orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kita tahu bahwa si fulan itu dicintai oleh Allah? Hanya berdasarkan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan berikan besok bendera kepemimpinan, ya, perang, kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, jujur. Ada rekomendasi kejujuran cinta orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya lisan dia mencintai Allah, mencintai Rasul. Orang munafik pun bilang seperti itu. Orang Yahudi pun bilang juga kayak gitu. Orang musyrikin pun bilang juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sudah melihat kejujuran hati pada orang tersebut, sampai Rasulullah SAW mengatakan yuhibbullaha wa rasulah. Jujur memang cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang menjadi poin, bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah, bukan hanya kita sekedar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti beliau termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Berarti wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar, demikian pula Utsman. Ya, nah, dan al-'asharah al-mubasysyarun
bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan surga untuk mereka yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin pula kita singgung tentang hadis bahwasanya suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Apa maksudnya? Kita baca dulu hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an Abi Sa'id anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbah jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah wa ka'anna ar-rajulu yataqallaha wa ka'anna ar-rajul yataqalluha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Nah, seperti ini cara membaca sanad yang qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail ibn Abi Uwais di sini. Kalau ada kalimat haddatsana, akhbarana, sami'tu, amba'ana dalam sanad, hendaknya kita dahulukan kalimat qala. Ya. Nah, wa qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ismail qala haddatsani Malik. Jangan baca sebagaimana yang tertulis saja. Misalnya di sini qala al-Bukhari haddatsana Ismail, ini ada qalanya di sini. Haddatsani Malik, enggak ada kalimat qalanya, tapi kita harus mengucapkan kalimat qala sebelumnya. Seperti itu cara membaca sanad. Berbeda kalau seandainya lafaz periwayatannya itu dengan kalimat an atau anna, maka tidak perlu didahulukan kalimat qala. Ya. Nah, tadi kalimat apa saja? Haddatsana, sami'tu, akhbarana, amba'ana. Ya, 4 kalimat ini kita dahulukan kalimat qala sebelumnya. Ya, kita si fulan ini dia berkata haddatsana. Haddatsana fulan. Nah, fulan ini qala, dia berkata akhbarana, seperti itu. Kalau kalimat an tidak perlu pakai kalimat qala sebelumnya. Nah, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baca ini ya. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra, ada seseorang mendengar saudaranya membaca qul huwallahu ahad, diulang terus sampai subuh. Ya. Datang orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi yang jiwaku ada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu menyetarai sepertiga Al-Qur'an. Menyetarai sepertiga Al-Qur'an. Apa maksudnya? Menyetarai sepertiga Al-Qur'an. Al-Qur'an kembali kepada 3 hal sebenarnya. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu kembali pada 3 hal. Yang pertama, khabarun anillah, kabar yang datang tentang Allah. Nah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya, ya, tentang kuasanya. Yang kedua, khabarun anil khalqi, kabar tentang makhluk. Seperti apa kabar tentang makhluk? Kisah-kisah para nabi, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Kemudian yang ketiga, al-amru wan nahyu, al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan, al-ahkam, hukum-hukum, syariat-syariat. Ada yang diperintah, ada yang dilarang. Jelas ini ya? Taib, diulangi lagi. Nah, mungkin ada yang bisa mengulang. Taib, fadhal, Imam. Yang pertama apa? Bukan dari Allah, khabar tentang Allah. Tentang Allah, tentang dirinya, tentang zatnya. Apa maksudnya tentang zatnya? Nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian perbuatan-perbuatannya. Baik, yang pertama. Yang kedua, tenang, al-khabar anil khalqi, apa saja kabar tentang makhluk, tentang kisah-kisah para nabi, ya, tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat, tentang kejadian yang akan terjadi. Nah, baik. Yang ketiga,
Masya Allah, jazakallah. Tentang hukum-hukum, perintah-perintah Allah, tentang larangan-larangan Allah. Nah, ya. Dan 3 hal ini sebenarnya tauhid, ini kembali pada tauhid. Ya. Yang datang tentang Allah jelas tauhidnya. Yang datang tentang makhluk, kisah-kisah terdahulu nih, umat-umat terdahulu, kisah-kisah para nabi, para rasul, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang menentang, mengingkari tauhid Allah Subhanahu wa taala, azab mereka, binasakan mereka. Mereka yang membela tauhid, Allah tolong mereka, Allah bela mereka. Surga dan neraka untuk ahlu tauhid surga, neraka untuk mereka yang mengingkari at-tauhid, yang tauhidnya lemah. Ada yang dimasukkan dulu ke dalam neraka dan nanti pun juga dimasukkan ke dalam surga. Tentang ahwal, bukan ahwal. Apa itu ahwal yaumul qiyamah? Apa itu? Pakai H gede. Fadil. Ini yang berat-berat. Ahwal. Ada ahwal, ada ahwal, ada akhwal. Nah, ya. Ada yang bisa membedakan? Ahwal, hak besar, ahwal, haul, dari haul, yaitu kedahsyatan hari kiamat. Tentang tahapan-tahapan kedahsyatan di hari kiamat. Sampai Rasulullah pun gak ingat juga beliau istri beliau. Ketika di haud, ketika di hisab, ketika di mizan, ketika di sirat, di 4 tempat Rasulullah bahkan tidak ingat istri beliau, orang-orang dekat beliau. Ya, naam. Taib. Ini ahwal, saking dahsyatnya hari itu, mengerikan ya. Kita semua akan melaluinya. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan. 50.000 tahun kita akan berdiri di padang mahsyar, kemudian kita akan sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Taib. Ini ahwal namanya ya. Ahwal pakai hak gede. Ada bahasa Arab ahwal pakai hak. Ahwal jamak dari hal, keadaan. Bagaimana kaif ahwaluhum? Bagaimana keadaan mereka? Misalnya kita ingat seperti itu. Ada akhwal jamak dari khal, yaitu paman dari ibu. Khal adalah paman dari ibu. Akhwal berarti paman, pihak paman-paman dari ibu. Taib. Nah, ya tentang ahwal yaumul qiyamah. Ya, kembali pula pada tauhid. Mereka yang berpegang dengan tauhid, ringan yang akan mereka lalui pada haul atau ahwal yaumul qiyamah. Oh, beda haul. Jadi ada haul juga ya. Haul itu adalah tahun, 1 tahun misalnya. Nah, syarat zakat itu yang pertama adalah sampai nisab, yang kedua sampai haul pakai hak kecil. Taib. Nah, kemudian yang ketiga ya. Tadi kan yang pertama tentang Allah, jelas tauhidnya itu. Bagaimana rububiyah Allah, perbuatan Allah, asma wa sifat Allah, kan jelas ya. Yang kedua tauhid tentang kisah-kisah para makhluk pun kembali juga pada tauhid yang ada dalam Al-Qur'an nih. Yang ketiga ya, yang ketiga tentang apa tadi? Al-ahkam, tentang hukum-hukum, perintah dan larangan. Itu semua adalah penyempurnaan tauhid. Ketika seseorang dia memegang tauhid, dia akan menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan semua yang Allah perintahkan itu akan membuat dia kuat istiqomah dalam tauhidnya. Dan semua apa yang dilarang oleh Allah akan mengurangi tauhidnya dan ya. Nah, akan mengurangi tauhidnya, akan bisa mengeluarkan dia dari at-tauhid. Baik. Nah, sekarang suratul Ikhlas dari 3 yang disampaikan tadi itu kemana? Ke yang pertama, 2 atau ketiga? Ke yang pertama, ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan apa tadi? Suratul Ikhlas, qul huwallahu innaha la ta'dilu suratul Qur'an, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tadi kan kita bagi 3 ya. Nah, sepertiga Al-Qur'an tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tentang Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tentang tauhid, ya.
Baik. Karena itu Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran dari sisi makna pun dari sisi pahala. Ya, dari sisi makna dan dari sisi pahala. Seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali saja sama dengan dia membaca 10 juz, sepertiga Al-Quran. Ya, 10 juz, 100 lembar. 1 juz berapa lembar ditulis sekarang oleh penulisnya? Siapa yang menulis? Siapa yang menulis Al-Quran? Nama penulis Al-Quran siapa? Utsman Toha. Yang ini ya, yang tulisan Madinah ya. Namanya Utsman Toha. Baik. Beliau menulis Al-Quran itu berulang kali ya. Kemudian itu pakai tangan, bukan pakai komputer itu. Pakai tangan, nulis Al-Quran semua itu pakai tangan. Dan beliau berulang kali nulis Al-Quran itu. Ya. Jadi terkadang ada perbedaan. Ya. Nah, sekarang udah jarang ditemukan yang seperti yang sebelumnya. Jadi agak sedikit beda ada. Nah, 1 juz ditulis 10 lembar. Berarti sepertiga Al-Quran 100 lembar gitu ya. Nah, 100 lembar. Itu pahalanya. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan pahalanya, sama dengan kita membaca 10 juz. Nah, jadi dari dua hal ini samanya, setaranya. Apa tadi? Yang pertama dari sisi makna, yang kedua dari sisi ats-tsawab yaitu pahala. Jelas ini insyaallah. Apakah sama dari sisi al-ijza keabsahan atau apakah tercukupi memang qul huwallahu ahad itu apakah setaranya itu mencukupi dengan 10 juz? Tidak. Seperti ini misalnya. Kita ketika sholat, setiap rakaat apa surat yang wajib untuk kita baca? Al-Fatihah, syarat malah ya, atau rukun sholat. Sekarang, ya udah kita baca aja qul huwallahu ahad 3 kali 1 rakaat. Kan sepertiga Quran tuh. Jadi dari surah Al-Fatihah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, semua itu sampai An-Nas. Berarti kita baca tuh kalau kita baca 3 kali. Ya, boleh enggak? Mencukupi enggak? Sah enggak? Ya, Allahu Akbar. Langsung imam bacanya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lagi sampai 3 kali. Bisa enggak seperti itu? Sah enggak seperti itu? Tidak. Jelas ini ya. Jadi bukan dari sisi keabsahan, bukan dari sisi mencukupi. Surat Al-Ikhlas itu mencukupi 10 juz atau sepertiga Quran, tidak. Tetapi dari sisi apa tadi? Makna dan pahala saja. Jelas ini ya. Misalnya, seorang suami yang dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Apa kafarahnya? Apa penggugur dosanya? Ya, dia membebaskan budak. Ya. Membebaskan budak. Ya sudah, baca saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Apa kata Rasulullah? Seakan-akan dia membebaskan budak dari apa? Dari Bani Ismail. Subhanallah. Bani Ismail adalah ras Arab yang paling tinggi, Al-Arab Al-Musta'ribah. Kalau ada budak dari kalangan Al-Arab Al-Musta'ribah, yaitu ulangi lagi, ada Al-Arab ada 3. Arab itu ada 3. Ada Al-Arab Al-Baidah. Ada Al-Arab Al-Baidah, Arab kuno. Siapa mereka itu? Kaum Ad. Ya. Siapa lagi? Madian. Mereka ini Arab kuno. Maksudnya apa? Tidak ada kabar tentang mereka kecuali apa yang datang dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi saja. Selebihnya enggak ada, soalnya itu punah semuanya, habis semuanya. Allah tidak tinggalkan sulalah, Allah tidak tinggalkan
keturunan dari mereka ini, dari kaum Ad, dari kaum Madian, Samud, ya, dan mereka Arab, al-Arab al-Baidah. Sedangkan yang kedua adalah al-Arab al-Aribah. Apa ini al-Arab al-Aribah? Orang Arab asli. Siapa mereka ini? Keturunan Ya'rub ibn Qahtan. Ya'rub ibn Qahtan, mereka yang tinggal di Yaman, orang Arab asli. Ya, orang Arab asli. Itu keturunan Ya'rub ibn Qahtan. Ya, orang Qahtaniyah. Masuk ke sana Jurhum, masuk ke sana Himyar, suku-suku besar Arab. Kemudian karena Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, beliau tumbuh kembang dengan orang-orang Jurhum, suku Jurhum, menikah dengan orang suku Jurhum, kemudian anaknya nikah lagi dengan suku Jurhum, cucunya nikah lagi dengan suku Jurhum, seperti itu. Jelas ini ya? Nah, jadi keturunan Nabi Ismail ini adalah al-Arab al-Musta'ribah, Arab yang diarabkan. Tapi mereka bukan Arab sebenarnya, ya kan? Soalnya kan ayah Nabi Ismail siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabi Ibrahim dari Irak, Irak. Ya. Sebagaimana Ishak, ayah Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Orang-orang Bani Israel sekarang apakah mereka orang Arab? Bukan. Orang-orang negara Israel Yahudi sekarang ini, apakah mereka orang Arab? Mereka bukan orang Arab. Jelas itu ya. Bapak mereka sama enggak nih? Nabi Ismail sama Nabi Ishak? Sama Nabi Ibrahim, dan nasab itu ke ayah. Nasab itu ke ayah. Jelas itu ya. Jadi keturunan Nabi Ismail adalah al-Arab al-Musta'ribah. Nah, kata Rasulullah SAW, seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, seakan-akan dia memerdekakan budak dari keturunan Bani Ismail. Dari keturunan Bani Ismail, ya, dan suku dan ras Arab yang paling tinggi adalah al-Arab al-Musta'ribah, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, jadi bisa enggak hanya dengan kita mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir saja, kemudian cukup itu sebagai kafarah, misalnya seorang suami yang dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, atau dia kafarah nazar, enggak dia tunaikan nazarnya, dia berjanji enggak dia tunaikan janjinya. Apa kafarahnya? Membebaskan budak. Nah, ini tidak apa? Tidak sah ya, tidak sah. La yujzi. Jelas ini insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Nah. Nah, datang juga dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadis, ayajazu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin. Rasulullah berkata kepada para sahabat beliau, apakah kalian tidak bisa membaca Al-Quran setiap malam 10 juz, atau sepertiga Al-Quran setiap malam kalian baca? Bisa enggak? Ya. Fasyaqqa dzalika alaihim. Sahabat-sahabat Nabi kebanyakan mereka berat, ya Rasulullah, sulit yang seperti itu, enggak semuanya hafid. Ya, kecuali memang sebagian sahabat itu semangatnya luar biasa, ya, seperti Abdullah ibn Amr bin As, ya, beliau bisa satu hari. Utsman bin Affan bisa satu hari selesai, satu malam selesai. Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin As, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi kebanyakan para sahabat syaqqa alaihi, mereka sulit, enggak bisa ya Rasulullah. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, kata mereka, siapa di antara kami yang mampu seperti itu ya Rasulullah, satu malam baca 10 juz, satu malam baca sepertiga Al-Qur'an. Faqala Allahul wahidus samadu thulutsal Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini juga di antara amalan yang kita amalkan hendaknya setiap malam paling tidak kita baca kita baca kali. Minimal 1 kali kita baca untuk tertulis kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, kalau kita baca 3 kali ya lebih banyak lagi. Ini sahabat yang tadi, ini di Sahih Bukhari ada baca tadi hadisnya. Dari malam sampai subuh dia baca qul huwallahu ahad terus. Ya, bisa saja dia ingin menambah pahala
dengan memperbanyak baca qul huwallahu ahad, dia ulang-ulang terus misalnya, nggak ada masalah. Baik. Nah, ini hadis ini banyak sekali ya, hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, tetapi sebagian ada yang dhaif. Tapi ana baca yang sudah jelas kesahihannya. Nah, di antaranya adalah yang kita baca di setiap pagi dan sore, ya, di setiap pagi dan sore kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kita baca di setiap selesai salat 5 waktu, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, sedangkan untuk membaca ayat kursi, sebagian ulama ada yang menghasankan, sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Yang menghasankan silakan amalkan, baca ayat kursi di setiap selesai salat 5 waktu. Yang mendhaifkan tidak diamalkan. Nah, kemudian juga membaca ayat kursi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan ayat kursi sebelum tidur. Nanti insyaallah akan kita baca ini hadisnya. Nah, kita masuk tafsirnya dulu ya. Oh enggak, kita baca aja hadisnya. Jadi haditsun akhar fil istishfa bihinna, yaitu untuk pengobatan, untuk penyembuhan, yaitu dengan kita membaca apa tadi? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hadis Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyih kulla lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila sudah naik tempat tidur beliau, sudah berada di atas tempat tidur beliau, setiap malam jama'a kaffai. Beliau jamaah, ini jamaah namanya ini. Kalau doa seperti ini apa? Jamaah, yang mengumpulkan, menempelkan tangan kanan dengan tangan kirinya. Kedua telapak tangannya dikumpulkan. Tsumma nafadha fihima. Kemudian ditiupkan tanpa mengeluarkan air liur. Seperti itu. Tsumma nafadha fihima wa qara'a fihima. Kemudian dibacakan di telapak tangannya itu qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yamsah bihima mastata'a min jasadih. Kemudian beliau usapkan dengan kedua telapak tangan beliau itu seluruh jasad beliau, seluruh tubuh beliau. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Dimulai dengan kepala dan wajah. Wajah dulu, kepala dulu. Wa ma aqbala min jasadihi. Apa yang bagian depan tubuh beliau, baru bagian belakang. Apa yang bisa aja. Jangan sampai ini di bagian semuanya secara detail gitu ya. Enggak, yang bisa saja. Ya. Mastata' min jasadih, yang biasa aja kayak gitu. Yaf'alu dzalika thalatha marrat, diulang sampai 3 kali. Nah, yang diulang sampai 3 kali hanya 3 surat ini saja. Ayat kursi enggak diulang sampai 3 kali ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita baca saja tafsirnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat terpisah. Ayat di dalam Al-Quran. Ayat terpisah untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Qul huwallahu ahad. Kalimat qul di dalam Al-Quran biasanya disebutkan karena memang ada pertanyaan sebelumnya, begitu ya. Karena kalau mereka yang menghasankan hadis sebab nuzul turunnya surat qul huwallahu ahad lebih tepat lagi. Kenapa pakai kalimat qul surat Al-Ikhlas? Karena memang Rasulullah ditanya unsub lana rabbak, coba deskripsikan kepada kami seperti apa sih Tuhanmu itu. Nah, qul, katakanlah ya Muhammad, seperti itu. Jelas ya? Hampir semua kalimat qul yang ada di dalam Al-Qur'an dalam ayat-ayat ya, itu adalah dari pertanyaan sebelumnya. Wa yas'alunaka 'anil khamr qul fihima itsmun kabir wa manafi', kan gitu ya. Kemudian wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Nah, apalagi? Banyak sekali. Ya, banyak sekali kalimat-kalimat wa yas'alunaka 'anil mahid qul fihima adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi
kalimat kul itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada pertanyaan sebelumnya. Nah, tetapi bagi yang mendhaifkan hadis tersebut, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk tafsir qul huwallahu ahad. Nah, beliau mengatakan qul huwallahu ahad itu kita katakan pada diri sendiri agar lebih masuk. Kita katakan pada diri kita sendiri. Hujam diri kita dengan kalimat qul tersebut. Qul huwallahu ahad. Ya, katakan jangan hanya dengan lisan. Katakanlah dengan hati pula. Bahkan tampakkan kalimat qul tersebut. Tampakkan itu dengan anggota badan kita. Qul huwallahu ahad. Jelas itu ya. Jadi enggak hanya terucap dengan lisan, hati kosong nih. Orang munafik yang kayak gitu. Ya, nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi engkau adalah rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu adalah pendusta mereka. Nah, jadi selain kita ucapkan dengan lisan kita, maksud kalimat qul di sini kita katakan pada hati kita untuk membenarkannya, untuk menghakikatkannya, untuk meyakininya, untuk mengikrarkannya, untuk mengimaninya. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Ikhlas. Nah, kita memasuki ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Di sini kita katakan dengan lisan kita, kita mengatakan dialah Allah yang esa itu dengan hati kita, betul-betul masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, sudah mendarah daging, hendaknya huwallahu ahad, la ilaha illallah dalam tubuh kita. Sehingga itu pun terlihat dalam perilaku kita. Nah, bagaimana seseorang dalam berperilaku dia menghakikatkan la ilaha illallah, dia bermuamalah dengan jujur, amanah, tidak dia berkhianat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dia, melihat dia, mendengar setiap tutur katanya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, tidak pernah dia bergantung kepada makhluk. Tidak pernah dia bersandar pada makhluk. Nah, dalam berpakaian tidak dia memakai pakaian yang di sana ada syiar-syiar kekufuran, syiar-syiar kesyirikan. Enggak pakai baju yang gambarnya candi atau tempat-tempat peribadatan selain Allah. Mana dia senang? Allah atau selain Allah disembah, dia senang. Dia enggak qul huwallahu ahad itu. Ya, hanya dengan lisan aja dia ucapkan qul huwallahu ahad. Tidak masuk ke dalam hatinya. La ilaha illallah, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itulah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan semua yang diibadahi selain Allah diibadahi dengan kebatilan, sesat. Itu makna la ilaha illallah. Nah, tidak dia menjual apapun yang di sana ada syiar-syiar kesyirikan, syiar-syiar kekufuran, pakaian kah, miniatur, mainan, apapun. Ya, tidak boleh seseorang dia bekerja sama dalam al-itsm wal udwan, dalam dosa dan permusuhan, terlebih dalam kesyirikan dan kekufuran.
Qul huwallahu ahad. Katakan itu dengan lisannya, dengan hatinya, kemudian dengan perilakunya, dengan perbuatannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai beliau menghancurkan berhala, Qul huwallahu ahad. Beliau merealisasikan, beliau menghakikatkan la ilaha illallah. Dengan ucapan beliau kepada ayah beliau, sanak famili beliau, orang kampung beliau, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah, celaka kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, itu qul huwallahu ahad. Ya. Jadi ikrar, betul-betul iman relung masuk kalimat ini ke dalam relung hati kita yang paling dalam, betul-betul dipatri, dicas, ya dicas, dilas, ya harus sensitif seseorang terhadap tauhid dan syirik itu, ya terhadap tauhid berwala dia. Di sana ada bau-bau syirik, ada bau-bau kufur tercium sedikit pun, apapun bentuk syiar kesyirikan, kekufuran. Dia sudah barok, sudah sensitif, alergi. Ya, orang yang ada alergi sedikit ada debu apa? Bersin dia. Nah, seperti itu kesyirikan dan kufuran bagi seorang muslim. Karena qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Huwa di sini ya, dia. Allah. Qul huwa Allah. Ma makna Allah? Naam ya. Apa arti kalimat Allah ya Aba Abyan? Allah. Apa artinya? Apa maknanya? Nah, mencipta itu Rob. Nah, coba Fadil. Nah, Masya Allah. Nah, yang diibadahi, yang disembah, ma'bud, ma'luh. Allah adalah yang diilahkan, yang dituhankan, yang dijadikan Tuhan, satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Itu makna apa? Itu arti dari kalimat Allah. Ya, nah ini tolong sampaikan ke saudara-saudara kita semua, anak-anak kita, ya, ke sahabat-sahabat kita, bahwasanya arti nama Allah itu adalah yang disembah, yang diibadahi. Karena memang banyak saudara-saudara kita yang belum tahu arti apa? Kalimat Allah, padahal nama Allah adalah nama yang paling agung. Masa kita sebut nama Allah paling sering kan? Daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim, daripada As-Sami', daripada Al-Basir, daripada Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Quddus. Daripada itu semua, nama Allah yang paling sering kita sebut adalah apa? Allah. Nah, ya, Allah artinya yang disembah, yang diibadahi, yang dipertuhankan, yang dijadikan Tuhan. Nah, ada kisah, yakni di zaman tabi'in ya, atau zaman tabi'ut tabi'in, atau zaman tabi'in seperti itu. Sibawayh, di sana ada seorang ulama bahasa terkenal, mungkin paling hebat. Siapa namanya? Sibawayh. Ada kitab nahunya juga beliau ini, sampai maksudnya sampai dicetak ke kita sekarang ini. Karena banyak ya kitab-kitab para ulama yang mafqud, yang hilang itu banyak. Nah, ada kisah, ini kisah aja nih. Jadi bukan dalil, bukan ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Jadi jangan mana dalilnya? Memang nggak ada dalil ini, tabiin ini. Sibawayh, beliau di dalam kitab beliau, dan kemudian itu dipakai oleh seluruh ulama nahwu setelah itu sampai sekarang. Apa itu? A'raful ma'arif. Ma'rifah, di sana ada ma'rifah. Ma'rifah itu diantaranya a'lam. Ma'rifah ini apa ya? Apa terjemahannya ma'rifah? Apa terjemahan ma'rifah? Pengenalan.
yang sudah dikenal, sudah tahu gitu ya, bukan nakirah. Nakirah itu masih umum, seseorang itu umum. Tapi kalau ana bilang fadil, nah itu enggak ada lagi fadil. Jelas ini ya? Itu ma'rifah namanya. Taib. Nabi Muhammad, Makkah, Bandung, Cileunyi itu ma'rifah. Jelas ya? A'lam, nama-nama itu semuanya adalah ma'rifah. Nah, sekarang ma'rifah yang paling ma'rifah. A'raful ma'arif. Nama yang paling terkenal sedunia, bahkan sealam semesta. Apa itu Aba Ubay? Allah. Jelas ini ya? Siapa yang mengatakan itu pertama kali? Sibawayh. Yang mengatakan itu pertama kali siapa tadi? Sibawayh. Dalam kitabnya beliau tulis A'raful Ma'arif adalah lafzul jalalah. Khusus nama Allah apa tadi? Lafzul jalalah, yang Allahnya. Kemudian ad-dhamir ya'ud ilaih, dan yang kedua adalah semua dhamir, semua kata ganti yang kembali kepada Allah. Ini yang kedua nih. A'raful Ma'arif yang kedua nih. Yang pertama tadi adalah lafaz Allah atau lafzul jalalah. Yang kedua adalah semua dhamir atau kata ganti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu sahabat-sahabat atau sahabat Sibawayh, mereka melihat dalam mimpi mereka Sibawayh, dalam mimpi mereka setelah Sibawayh meninggal nih, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadamu? Allah ampuni dosa-dosaku. Kenapa Allah ampuni dosa-dosamu? Di antaranya karena sebab beliau mengatakan Allah a'raful ma'arif. Karena sebab beliau kemudian dinukilkan oleh kaum muslimin setelahnya, ahli nahu setelahnya, dan mereka yang belajar nahu siapapun mesti akan mengatakan a'raful ma'arif adalah apa? Lafzul jalalah, yaitu Allah. Ya, yang membuat ya kaedah itu pertama kali adalah Sibawayh. Nah, dan kenapa mereka para ulama sering menukilkan mimpi, terutama mimpi dari para ulama, mimpi dari orang soleh? Karena memang wahyu itu sudah terputus, nggak ada lagi wahyu. Nabi sudah wafat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-ru'ya juz'un min arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi itu salah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Ya. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat 5 waktu, beliau menghadap kepada para sahabat dan berkata, ada nggak di antara kalian yang mimpi tadi malam? Ada nggak di antara kalian yang mimpi tadi malam? Kami melihat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya Rasulullah. Inni ara anna ru'yakum qad tawata'at. Kata Rasulullah, aku melihat mimpi-mimpi kalian ini bareng nih, sama semua nih, kepada orang-orang soleh, para sahabat. Ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taharrau lailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan fi layalil witr. Carilah oleh kalian, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Taib. Di malam-malam ganjil. Nah, Allah atau lafzul jalalah adalah nama Allah yang paling agung. Datang riwayat, tidaklah seseorang berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung kecuali akan Allah kabulkan. Para ulama berbeda pendapat menjadi berapa? 40 pendapat disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim dalam kitab Fathul Bari. Apa nama Allah yang paling agung tersebut? Ya, karena di antara kisah di tafsir surat Al-A'raf pula, di zaman Nabi Musa ada yang bernama Bal'am ibn Ba'ura. Dia yang tahu nama Allah yang paling agung, karena itu setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sana ada nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, dan ketika seorang dia menyebut nama tersebut, menyebut nama Allah tersebut di dalam doanya, maka Allah akan kabulkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Dan wallahu a'lam, dari 40 pendapat para ulama tersebut, yang paling rajih, yang paling benar dari pendapat ulama tersebut adalah lafzul jalalah tadi. Itu kalimat
Allah. Ingatnya ya. Nama Allah yang paling agung itu adalah Allah. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah kembali pada nama Allah yang diibadahi, yang disembah. Tentunya mempunyai kesempurnaan dalam as-sama', dalam mendengar, fahuwa sami'. Mempunyai kesempurnaan dalam al-basar, melihat, fahuwa al-basir, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang semuanya. Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah kembali ke nama Allah, lafzul jalalah. Seperti itu yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, sampai beliau mengatakan seseorang yang berdoa dengan menyebut Allahumma, Allahumma itu artinya apa? Ya Allah. Iyanya harfun nida itu dihapus. Iyanya dihapus. Tanda harfun nida dihapus, ditambah mim musyaddadah, mim bertasydid setelah lafzul jalalah, setelah kalimat Allah. Berarti Allahumma artinya adalah apa? Ya Allah. Ya. Seseorang yang berdoa dengan ya Allah atau dengan Allahumma berarti dia sudah bertawasul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun betul kita pun berdoa dengan kalimat Rabbana, ya enggak? Banyak juga datang dalil dari Nabi SAW, dari Al-Quran juga kalimat Rabbana. Rabbana menyebutkan rububiyah Allah, menyebutkan rububiyah Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Ya, itu semua kembali pada Rabbana. Tapi kalau Allah itu sudah mencakup Rabbana. Rabbana belum mencakup Allahumma. Kenapa? Karena orang-orang kufar ketika mereka meyakini Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, mengatur alam semesta, mereka tidak mentauhidkan uluhiyah. Mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Ya, mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal ketuhanan. Ya, jadi yang merububiyahkan Allah belum tentu menguluhiyahkan Allah. Salah. Kalimat juga seperti itu. Siapa yang mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah belum tentu dia mentauhidkan Allah dalam hal apa? Al-uluhiyah. Baik. Qul huwallahu ahad. Nah, tidak ada zikir dari Nabi SAW hanya menyebut nama lafzul jalalah saja, nama Allah saja, Allah, 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 seperti itu enggak ada. Zikir dengan menyebut asmaul husna saja, enggak ada seperti itu datang dari Nabi SAW. Khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, alhamdulillah, ada maknanya nih. Maha suci Allah dari segala macam apapun yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang musyrikin. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tentang Allah? Allah itu bakhil, Allah itu pelit, ya. Allah itu fakir, kata mereka. Allah itu fakir, miskin. Ya. Mereka orang Yahudi bilang seperti itu. Kemudian belum lagi ucapan-ucapan lancang. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak, orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah punya anak. Ya, Allah punya anak kata orang musyrikin? Apa itu? Malaikat, putri-putri Allah kata mereka. Itu semua kita nafikan dengan kita mengucapkan apa? Subhanallah. Itu semua kita tentang, kita ingkari semua yang disematkan, yang disifati Allah dengan kemungkaran, kebatilan seperti itu dengan kita mengucapkan apa? Subhanallah. Datang dari Nabi. Walhamdulillah. Alhamdulillah, segala macam bentuk pujian. Apapun pujian untuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis Nabi SAW dan yang masih tersimpan pada ilmu ghaib Allah Subhanahu Wa Taala tercakup pada kalimat alhamdu. Segala macam bentuk pujian, baik yang kau sebutkan itu di Taurat, di Zabur, di Injil, di Suhuf Ibrahim, di Al-Quran, semua dari lisan-lisan Nabi dan para malaikat, dan yang masih engkau simpan juga di dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu ya Allah. Segala pujian itu hanya milikmu ya Allah. Jelas itu? Ada maknanya. Ada maknanya. Kalau Allah, 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 Allah saja apa maknanya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika seorang dia mengucapkan Allahu Akbar, hilang rasa sedihnya, rasa takutnya hilang. Ya. Kebahagiaan apa, kesenangan dunia semua hilang dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah lebih besar daripada apapun. Nah, akan hina dia, rendah hati dia ketika dia mengucapkan Allahu Akbar.
Dia banyak masalah nih, banyak masalah. Allah, ya Bilal arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Allahu Akbar, hilang masalah semuanya. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada itu semua. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Taib. Tidak ada, yang jelas tidak ada zikir dengan kalimat Allah saja atau hu saja, ya, yang hanya berzikir hanya dengan yang datang dari Nabi SAW, karena zikir itu adalah ibadah. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngada dalam Islam ini apa yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah mereka yang berani menyelisih tuntunan Nabi SAW, akan tertimpa kepada mereka itu fitnah. Al fitnah huwa asyirk. Akan tertimpa pada mereka kesyirikan, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, tafsir dari akhir surat An-Nur, fitnah adalah asyirk au adzabun alim, atau tertimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Nah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil oleh kalian, apapun yang dilarang oleh Rasul jauhi oleh kalian. Qul huwallahu ahad. Ahad. Itu yang diucapkan oleh Bilal ketika beliau disiksa. Itu yang diucapkan oleh Bilal ketika beliau dipukuli, dilempari batu, ditindas tubuhnya dengan batu panas besar. Ahad, ahad, ahad. Subhanallah, ini udah hilang sadar nih. Subhanallah, udah hilang sadar tapi tetap terucap ahad. Ya, Anda lihat ada sebagian udah hilang sadar, udah nggak sadar. Tapi yang terucap dari lisannya adalah Rabbighfirli, 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 nggak putus, nggak putus. Dia sudah hilang sadar. Antum ingat nggak waktu antum malam itu nggak mengucapkan Rabbighfirli? Nggak tahu, nggak ingat anak. Dia bilang seperti itu. Nah, seseorang akan mudah dia mengucapkan apa yang biasa dia ucapkan ketika dia sedang lapangnya, ketika dia sedang senangnya. Biasanya orang sedang lapang, sedang senang, jarang zikir, sedang susah aja zikir. Ketika dia sedang lapang, dia sedang senang, dia ucapkan la ilaha illallah. Ketika sakaratul maut, itulah Allah permudah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Seseorang itu akan dimudahkan untuk mengucapkan apa yang biasa dia lakukan ketika lapangnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ya, coba orang yang suka misuh, ya, bahasa Jawa itu, bahasa Sundanya apa? Bahasa Jawa Sundanya apa? Bahasa Sundanya apa? Misuh atau misuh? Misuh, kultus. Kukulutusnya ngomong kotor. Nah, seseorang yang suka ngomong kotor, ngomong kasar, ya, yang suka misuh. Nah, itu yang dia ucapkan ketika dia jatuh mau mati, ya, ketika dia sakaratul maut, itu yang dia ucapkan. Betul-betul kita lihat sendiri orang-orang tersebut, ya, terkena setrum sekian volt sampai pingsan dia. Sebelum dia pingsan dia mengucapkan kalimat itu, kalimat binatang itu yang dia ucapkan. Naudzubillah. Karena itu yang biasa dia sebutkan. Naudzubillah. Baik. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah ahad. Allah itu esa. Allah itu tunggal. Esa dalam zatnya, esa dalam nama-namanya, esa dalam sifat-sifatnya, esa dalam perbuatan-perbuatannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala esa dalam ketuhanan. Ya. Allahu ahad. Allah itu esa. Karena Allah esa dalam rububiyahnya, Allah itu ahad dalam asma wa sifatnya. Diulangi lagi ya. Karena Allah itu ahad dalam rububiyahnya. Apa tadi rububiyah tadi? Masuk ke sana apa? Zat Allah. Masuk ke sana nama Allah. Masuk ke sana sifat Allah. Masuk ke sana perbuatan Allah. Rububiyah dan asma wa sifat ini ya. Nah,
Karena Allah esa dalam itu semua, ahad dalam itu semua, maka Allah pula ahad dalam apa? Al-uluhiyah. Baik. Baik. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu adalah as-samad. Ya, nama Allah adalah as-samad. Apa itu as-samad? Banyak ya tafsir dari di sini, banyak banget disebutkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir banyak sekali pendapat para ulama. Ana bacakan yang ini saja. Nah, qala Ikrimah an Ibnu Abbas, berkata Ikrimah dari Abdullah ibn Abbas, as-samad alladhi yasmudu ilaihil khalaiq fi hawaijihim wa masailihim. Somad adalah yang bergantung kepadanya seluruh makhluk pada kebutuhan-kebutuhan dan permohonan-permohonan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seluruh makhluk. Tanpa Allah, seseorang untuk membalikan kelopak matanya saja nggak bisa. Ya, untuk membalikan kelopak matanya saja nggak bisa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Itu dibantu oleh Allah. Kita ini ditolong oleh Allah untuk bisa membalikan apa? Kelopak mata kita. Jemari kita nih, mata kita. Ya, semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa kita. Itu as-samad. Ya. Apa itu? Kata Abdullah bin Abbas tadi, alladzi yasmudu ilaihil khalaiq, yang bergantung kepadanya seluruh makhluk dalam kebutuhan, keperluan mereka dan permohonan-permohonan mereka. Kalau mereka berdoa kepada, jangankan muslim, jangankan mukmin, musyrik, kafir. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Musyrik, kafir. Mereka mempunyai entah berapa berhala mereka punya. 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Mereka punya berhala besar, Lata, Uzza, Manaf dan juga Hubal. Ada Dzul Khulasah. Ada pula Dzul Khulasah, ya. Ka'bah tandingan di mana? Suku Daus. Banyak berhala mereka ini. Ada kuburan lah, ada batu keramat lah, ada pohon keramat lah, macam-macam. Ada bangunan segi empat, Ka'bah tandingan bagi mereka di suku Daus. Ya, nah, ketika mereka naik perahu nih di atas laut nih, hilang itu semua. Enggak ingat Lata, kuburan keramat, enggak ingat Uzza, enggak ingat mana. Fa idza rakibu fil fulk da'awullah. Ketika mereka naik di atas perahu mereka, mengarungi samudra lautan, da'awullah, mereka hanya berdoa kepada Allah mukhlisin, ikhlas, bersih, jernih. Ibadah yang mereka tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa hanya kepada Allah, ikhlas, enggak ingat lagi Tuhan-Tuhan mereka yang tadi. Mukhlisin, Allah katakan dalam hati mereka, mukhlisin. Ya, fa idza raqibu fil fulki da'awullah. Musyrik pun hanya kepada Allah mereka berharap. Yasmud ilaihi kullu syai', bergantung kepadanya segala sesuatu. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ketika Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi mereka ke daratan, musyrik lagi. Syirik lagi. Setelah mereka selamat, udah enggak akan tenggelam, enggak. Katanya udah selamat, baru mereka datang lagi ke Hubal, ingat lagi Lata, ingat lagi Uzza. Wa idza massahumud durru fil barri dhalla man tad'una illa iyyah. Sama di surat Al-Isra. Ya. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Iya, sama persis. Ya, dhalla, enggak ingat lagi, gelap mereka dengan tuhan-tuhan mereka yang lain kecuali hanya
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allahus Samad. Ya, Allahus Samad. Sampai musyrik pun Allah meyakini Allahu Samad. Allah tempat bergantung. Nah, datang riwayat. Tapi Allah alam, mana tidak mendengar, maksudnya harus pakai dalil ya. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika anda dengar ketika mentafsirkan surat Allah, ayat Allahus Samad ini, beliau menyebutkan athar kisah Nabi Sulaiman. Allahu alam ini Israiliyat atau apa ya? Tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan dulu, karena anda nggak tahu ini hadis atau bukan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menukilkan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau mau sholat istisqa, beliau melihat seekor sumut berdoa mengangkat seluruh tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan. Ya, maksudnya beliau berdalil dengan kisah ini sampai binatang pun apa? Yasmud ilaih. Mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatunya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Nah, ini Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Yang Allah tidak butuh makhluk. Yang Allah tidak butuh makhluk. Makhluk bergantung seluruhnya pada Allah. Gimana dengan arsy-Nya Allah? Allah enggak butuh arsy. Ya, Allah tidak butuh arsy. Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kesombongannya, untuk menunjukkan kehebatannya. Allah itu, Allah nggak butuh arsy. Allah barulah menciptakan arsy setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Tetapi Allah mempunyai sifat wa huwal aliyyul azim. Allah yang maha tinggi, itu sifat dzatiyah. Nanti di akhir kita akan bahas tentang perincian murojaah lagi ya. Pernah sampaikan dulu ya sifat-sifat Allah, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, ada dzatiyah fi'liyah, kemudian sifat subutiyah, salbiyah. Insyaallah kita akan murojaah pada pertemuan yang akan datang untuk ayat terakhir walam yakullahu kufuwan ahad, dan akan sampaikan tentang at-tahrif wa ta'wil wa tamtsil wa takyif wa ta'til yang dilakukan oleh ahlu bid'ah ya, yang diyakini oleh ahli bid'ah terhadap ya kelancangan mereka terhadap sifat-sifat Allah ya. Mereka mentaktil, mereka mentahrif, mereka mentakwil, mereka mentakyif, mereka mentamtsil. Insyaallah kita akan bahas di ayat terakhir. Nah, dan pula sedikit tambahan makna Allahus Samad adalah, ini masih Abdullah bin Abbas juga, As-Sayyid alladzi kamula fi su'dadih. Dialah Allah penguasa yang paling yang sempurna kekuasaannya. Wasyariful ladzi kamula fi syarafih. Yang mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Wal azim alladzi qad kamula fi 'azamatih. Yang maha agung yang sempurna dalam keagungannya. Wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi. Yang halim, yang maha lembut, yang sempurna dalam kelembutannya. Halim itu bisa dikatakan halim itu lembut, enggak pas juga sebenarnya. Jadi halim itu adalah yang yang bijak gitu, yang bijak, yang matang dalam menentukan, enggak sembarangan. Itu hilm. Jadi susah, kadang-kadang terjemahannya enggak bisa satu kata gitu ya. Wal ghani alladzi qad kamula fi ghinah. Yang maha kaya yang sempurna pada kekayaannya. Wal jabbar alladzi qad kamula fi jabarutih. Allah Subhanahu wa taala yang jabbar, yang maha perkasa, yang sempurna dalam keperkasaannya. Semua sifat-sifat Allah kembali ke As-Samad ini. Nama-nama Allah Al-Alim alladzi kamula fi ilmihi, As-Sami' alladzi kamula fi sam'ihi. Allah yang maha berilmu, yang maha mengilmui, yang sempurna dalam ilmunya. Allah yang maha mendengar, yang sempurna dalam pendengarannya, seperti itu. Jadi itu makna apa? As-Samad.
Jelas ini ya. Jadi semua nama Allah pun, semua sifat Allah pun kembali ke nama Allah apa? As-Samad. Naam, Allahu a'lam. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, apa arti secara bahasa lafzul jalalah? Lafaz adalah lafzun, adalah kalimat, ya. Kalimat. Kalau bahasa kita adalah kalimat. Jalalah artinya adalah kemuliaan. Lafaz kemuliaan. Al-kalimah al-jalalah. Terkadang bukan lafzul jalalah, juga pakai kalimatul jalalah. Ya, kalimat kemuliaan. Tadi a'raful ma'arif, kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling agung, istilah kayak gitu. Mudahnya apa? Kalimat yang paling agung, itu lafzul jalalah. Nah, sopannya kita itu enggak bilang Allah, kayak tadi Anda bilang. Enggak bilang Allah artinya apa? Itu enggak sopan namanya. Ya, enggak, itu enggak sopan. Tapi kita bilang apa? Lafzul jalalah, kalimatul jalalah, apa artinya, apa maknanya? Jelas dia? Kalau seandainya kita bilang Allah apa artinya? Apalagi dalam i'rab. Bismillahi, bismillahi. Apa i'rabnya Allah? Wah, itu mah tersopan pisan ya, teman. Ini mah fi adab itu kayak gitu. Ya. Lafzul jalalah i'rabnya seperti itu. Dia mudhofun ilaih misalnya. Jelas ya? Baik. Nah, silakan. Ya. Nah, baik. Barakallahu fiik. Ya, sambil duduk saja, duduk kita di tempat tidur, mau kaki kita masih di bawah atau kaki kita sudah di atas tempat tidur semuanya. Nah, kita baca tadi di tafal dulu ya. Di tafal dulu, ditiup dulu, kemudian kita baca, baru diusapkan yang bisa kita aja. Mau sambil tidur pun sah. Ya, mau sambil kita sambil terbaring, bukan sambil tidur. Sambil tidur mah berarti dia sedang ngigau ya. Nah, dia sambil terbaring mengucapkan seperti itu sah-sah saja. Nah, 3 kali. Di antara ruqyah. Nah, ini dalil bahwasanya Rasulullah meruqyah diri beliau sendiri. Ya, dan hukumnya makruh ketika kita minta ruqyah kepada orang lain. Tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. La yastarqun, mereka yang tidak minta ruqyah. Kita ruqyah diri sendiri kalau sakit, dan enggak perlu misalnya ketika kita jenguk saudara kita sedang sakit, enggak perlu sampai saudara kita itu bilang tolong ruqyah saya, jangan, langsung aja kita ruqyah dia. Kita bacakan qul huwallahu ahad atau surat Al-Fatihah, kita pegang tubuhnya mana yang sakit langsung. Nah, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak mampu lagi untuk membaca, meruqyah diri beliau. Siapa yang meruqyah beliau? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ditiupkan ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Rasulullah kemudian tangan Rasulullah dipegang sama Aisyah gini, diusapkan ke tubuh beliau. Ya karena tangan Rasulullah berkah, enggak seperti tangan Aisyah radhiyallahu taala anha seperti itu. Ya. Nah, silakan Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Artinya apa? Nah, itu arti secara bahasanya. Ya, diambil dari kalimat aliha ya'lahu, ma'bud, yang disembah. Memang artinya dan maknanya pun itu. Ya. Dalam bahasa Arab. Karena beda lagi dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani datang di tafsir surat surah Al-Baqarah, Il, itu nama Allah itu adalah Il, bahasa Ibraninya, seperti Jibril, Mikail, Israfil,
Il itu adalah nama Allah. Kayak Jibril artinya Abdullah. Mikail artinya adalah Ubaidullah. Seperti itu. Allahu a'lam. Nah, tadi dalam bahasa Arab Allah adalah Al-Ma'bud. Barakallahu fiik. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.